Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam organisasi dan aset komplementer. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Ridho Akbar. Perkenalkan nama saya Rangga Putri. Perkenalkan nama saya Ahmad Bunda. Saya Liana Angelina Putri. Saya Alfian. Oke, baik. Sebelum kita mulai presentasi pada siang ini, biar semangat kita yel-yel dulu ya. Ready, siap? Siap. Ready, siap? Siap. Ready? Satu. Ready? Satu. Ready? Satu. Go planning. Go, go, go. We are the one. Planning, one, we are the one. Go planning, go, we are the one, we are the one, go. Ready? Go. Thank you. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Dampak sistem informasi manajemen terhadap organisasi dan bisnis. Dampak ekonomi. 1. Teknologi informasi mengurangi biaya teknologi, tenaga kerja dan manajer menengah, menggantikan mereka dengan otomatisasi. 2. Mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi dengan informasi berkualitas lebih baik. 3. Teknologi berperan sebagai faktor produksi baru yang menggantikan modal tradisional. Dampak pada struktur dan perilaku organisasi. 1. Perampingan. Organisasi menjadi lebih efisien dengan mengurangi karyawan dan tingkat hierarki. 2. Penerataan. Teknologi mendorong desentralisasi pengambilan keputusan, memperdayakan karyawan di level bawah. 3. Jaringan pasca industri. Organisasi cenderung menggunakan tim kerja fleksibel berbasis proyek. 4. Penolakan perubahan. Organisasi sering menolak perubahan teknologi karena menggunakan struktur dan budaya lama. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi. Hubungan yang dipengaruhi oleh organisasi yang pertama struktur, yang kedua proses bisnis, yang ketiga politik, yang keempat budaya, yang kelima lingkungan hidup, yang keenam keputusan manajemen. Peran teknologi dalam organisasi yang pertama mempermudah komunikasi. Sebagai contoh, email yang banyak digunakan perusahaan untuk saling berkomunikasi dengan customer atau pihak perusahaan lain. Yang kedua, sistem pengetahuan apabila kita menginginkan informasi secara cepat dan instan dapat diperoleh dengan memanfaatkan internet. Yang ketiga, manajemen data. Dengan menggunakan manajemen sistem informasi membantu kita dalam menyimpan file, memeriksa file dan file terarsip secara terorganisir. Peran teknologi dalam organisasi yang keempat, CRM (Customer Relationship Manager) merupakan software yang berguna untuk mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kelima, aktivitas bisnis lebih terawat dengan menggunakan e-commerce sebagai alternatif penjualan yang dapat memantau aktivitas penjualan selama 24 jam sehingga memudahkan dan menguntungkan ketika dalam berbisnis. Sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sistem informasi memainkan peran penting dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Kualitas informasi yang baik tergantung pada akurasi, relevansi, dan keterjangkauan. Dengan sistem informasi yang efektif, perusahaan dapat 1. Fokus pada pelanggan, mempertahankan loyalitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui layanan berkualitas. 2. Rekayasa ulang proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan inovasi dengan menggunakan proses yang ada untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas. 3. Kelincahan perusahaan, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar dengan memanfaatkan teknologi untuk menyesuaikan produk dan layanan secara efektif. 4. Perusahaan virtual menghubungkan berbagai pihak melalui teknologi untuk membentuk aliansi yang fleksibel dan adaptif. 5. Pengelolaan pengetahuan, menciptakan dan menyebarkan pengetahuan untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Model rantai nilai bisnis.
operation, yang ketiga outbound logistik, 4 marketing and sales, 5 service. Lalu yang kedua ada aktivitas pendukung perusahaan. Yang pertama ada profit infrastructure, yang kedua human research management, yang ketiga teknologi development, dan yang keempat ada procurement. Aset komplementer merupakan modal organisasi dan modal bisnis yang tepat. Aset komplementer atau complementary asset merupakan aset yang dibutuhkan sebagai alat pendukung dari aset utama. Contohnya, 1. Kereta api membutuhkan rel, lokomotif, petugas, dan sistem pengawasan agar kereta api dapat berfungsi. Yang kedua, mobil memerlukan infrastruktur seperti jalan tol, pom bensin, bengkel, dan hukum lalu lintas untuk mendukung penggunaan mobil. Penelitian terbaru mengenai investasi teknologi informasi dalam bisnis sebenarnya mendukung investasi teknologi dengan berinvestasi pada aset komplementer seperti 1. Modal usaha baru, 2. Prosedur operasi baru, 3. Perilaku manajemen, 4. Budaya atau pelatihan organisasi. Perusahaan yang tidak berinvestasi dalam aset komplementer akan mendapatkan pengembalian investasi teknologi informasi yang rendah atau bahkan tidak ada. Investasi properti tambahan seperti bangunan, mesin, dan peralatan juga diperlukan. Namun, nilai investasi sangat bergantung pada sebesar investasi dilakukan pada aset pelengkap tersebut. Terima kasih.